Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin. Setiap waktu kita perlu Tuhan, senang dan susah. Haleluya. Ku perlu Dia, Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, haleluya. Segenap hidupku ku perlu Tuhan Yesus setiap waktu. Amin, haleluya. Di senang dan susah, di senang dan susah, ku perlu Dia, Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Haleluya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita nothing. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, haleluya. Segenap hidupku ku perlu Engkau, Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap waktu. Amin, haleluya. Di senang dan susah, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Engkau Maha Kudus, Engkau Maha Mulia.
Engkau Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Bapakku, Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, haleluya. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, tuntunlah hidupku, iya, waktu, haleluya. Di senang dan susah, di saat senang dan susah, ku perlu Engkau Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus senang selamanya. Haleluya. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Engkau sumber kebenaran, sumber kehidupan segala-galanya. Haleluya. Aku mau cinta Tuhan Yesus. Aku mau setia dan taat sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa-dosaku Bapa, segala kesalahanku, segala kilafku Bapa. Ampun, ampun. Kuduskan kami oleh kuasa firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Aku lapar akan firman-Mu Tuhan Yesus. Pegang hidupku selamanya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral hidup kami. Engkau Bapa kami. Engkau segala-galanya. Kami hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai dan diberkati oleh Tuhan. Pada Kamis malam ini tanggal 16 Juni, Bapak Ibu, tahun 2022. Saudara semua, Bapak Ibu yang saya cintai, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua di dalam keadaan sehat. Karena kita butuh Tuhan Yesus. Kita perlu dengan Tuhan Yesus. Sebab tanpa Tuhan kita mati. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita gagal. Coba saya mau baca Yohanes 15 ayat 5 yang saya bacakan tadi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah sumber damai sejahtera, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Dan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita ada di dalam dia, Yesus berjanji, ia akan berbuah banyak. Kita sangat diberkati oleh Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu. Bahkan kata di ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan di dalam api, lalu dibakar. Ini ciri-ciri orang yang sombong, yang tidak mau ada di dalam Tuhan, yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Artinya yang di luar Tuhan, hidup di luar Tuhan. Kata firman Tuhan di ayat ke-6, ia dibuang keluar seperti ranting dan akan menjadi kering. Hidupnya gagal total, akan mati nantinya. Bahkan yang lebih kawat lagi, mati dalam api neraka, saudara. Tapi bagi kita semua adalah anak yang dicintai Tuhan Yesus. Karena kita semua berharga di mata Tuhan dan mulia. Kita semua berharga mulia. Saudara semua bersama saya dicintai Tuhan Yesus. Dalam Ulangan 32 ayat 10, bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Diawasi, dijaga, di sekeliling kita dengan pasukan malaikat Tuhan. Oleh karena itu mari kita senantiasa jangan jauh dari Tuhan. Tapi tiap hari, tiap saat, pagi, malam, ya,
Kita senantiasa, kita mau dekat dengan Tuhan. Tiap hari, setiap saat, kita butuh Tuhan Yesus. Sehingga tangan Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebelum kita berbareng tidur, tiap malam ya kita baca firman Tuhan perjanjian baru. Kalau pagi hari baca perjanjian lama. Berurutan ya. Bapak Ibu kemarin baca di Yakobus pasal 4 sudah selesai. Sekarang kita baca Yakobus pasal 5 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Kita perlu baca saudara, supaya kita paham apa isi firman Tuhan, apa maknanya, apa maksudnya, apa perintah-perintah Tuhan, apa yang tertulis, kita mau ikuti supaya hidup kita selamat masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Ayat 6 terakhir. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Yakobus pasal 5 ayat 1-6. Sehingga demikian kita semua makin mengerti dan kita evaluasi diri sehingga hidup kita bertobat. Kalau hidup kita tidak cocok dengan firman Tuhan, ya, segera kita bertobat, kita perbaiki supaya standar kita standar surgawi, standar firman Tuhan, sehingga hidup kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Yaitu, mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat di sini. Fokus kita kepada firman Tuhan, yaitu bicara orang kaya. Di sini saya tahu persis Bapak, Ibu, Saudara semua adalah kaya-kaya rohani, jasmani yang diberkati Tuhan. Tapi ini orang kaya adalah orang kaya yang tidak mengenal Tuhan. Orang kaya sombong, mungkin bisa jadi orang kaya Kristen, tapi orang kaya punya sifat karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh di dalam Alkitab ini ada saudara, seorang raja saudara ya. Seorang raja tentunya kaya, mentang-mentang dia punya kuasa, punya otoritas, tetapi hidupnya tidak takut kepada Tuhan. Contohnya tertulis dalam 1 Raja pasal 21, yaitu Raja Ahab. Di situ dikatakan Raja Ahab itu melihat ada seorang Kristen, orang Nabot namanya, orang anak Tuhan. Tentunya saya katakan di sini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nabot itu orang Yisrael, saudara ya. Mempunyai kebun anggur, ya. Di sampingnya istana Raja Ahab, ya. Tetapi Raja Ahab itu punya iri hati atau punya sifat serakah, punya sifat tamak tidak baik. Mentang-mentang dia sombong, dia adalah seorang raja, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya otoritas, dia mampu melakukan apa saja. Nah, Raja Ahab itu dalam cerita ini, dia kepengen itu kebun anggurnya si Nabot, ya. Dia bilang kepada Nabot itu, coba ini saya mau 1 Raja pasal 21 ayat 2. Dikatakan demikian, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun anggur sebun sayur, sebab latahnya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Pokoknya ini dengan segala cara Ahab itu ingin memiliki kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot. Tapi Nabot tidak berkenan. Nabot berkata, aku tidak mau, sampai kapanpun dia tidak mau memberikan kepada Raja Ahab. Tapi Raja Ahab ini sombong. Istrinya Isabel punya niat jahat. Jadi suami istri ini hidupnya tidak takut akan Tuhan. Mentang-mentang dia punya kuasa. Dan saya mau baca ayat yang kelima. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebab hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Jadi sombong ini Isabel. Dia ngomong di ayat ke-7 saudara. Kata Isabel istrinya kepadanya,
Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang di situ. Wah, coba nih. Jadi mentang-mentang dia orang kaya, sombong, punya kekuasaan, punya otoritas, dia menggunakan otoritas sewenang-wenang, yaitu dengan cara yang tidak benar. Sehingga dia ingin membunuh Nabot seperti tertulis di dalam ayat yang ke-10. Coba saja. Dan di ayat 9-10 ini bicara demikian. Ini istrinya Nabot, bukan istrinya Rajab yang namanya Isabel. Punya rencana begini, suruh bikin surat. Dalam surat itu ditulisnya demikian. Maklum karena puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara ayat. Suruh juga 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar, lemparlah dia dengan batu sampai mati. Sobat. Ini mentang-mentang punya kekayaan, punya kekuasaan. Dia ingin mengambil itu kebun anggur Nabot dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang jahat. Dibunuh, saudara. Dia membuat saksi dusta. 2 orang dursila membuat saksi dusta. Katanya Nabot itu mengutuk Allah dan Raja, sehingga dilempari dengan batu dan sampai mati. Sehingga akhirnya Nabot kebun anggurnya itu diambil oleh Raja melalui istri Isabel yang jahat itu. Nah, ini bukti, saudara. Oleh karena firman Tuhan katakan, hai orang-orang kaya yang sombong, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, kata kekayaanmu sudah busuk, katanya. Nah, ini seperti ini, Raja itu. Nanti kalau saudara baca ceritanya, Isabel istrinya mati semua tidak baik, saudara. Termasuk Raja. Hidupnya tidak tahu akan Tuhan. Oleh itu melalui firman Tuhan malam hari ini, kita ikuti firman Tuhan, mari. Semua kekayaan kita, semua hidup ini adalah milik Tuhan. Apa seperti firman Tuhan katakan, kalau kita sombong-sombong, hidup kita seperti uap, saudara. Yang sebentar lagi hilang lenyap. Banyak ceritanya orang-orang yang sudah lewat kena COVID yang saya pernah ceritakan. Ada suatu orang kaya di daerah Jawa Tengah itu, saya tak tahu namanya siapa itu. Ya, kena COVID, biarpun dia punya jet pribadi, tapi kena COVID mati, saudara. Ya, seperti dalam Alkitab ini orang kaya dan Lazarus, orang kaya masuk dalam neraka karena selama hidupnya sombong, tidak takut akan Tuhan. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, adalah orang kaya yang diberkati Tuhan. Tapi hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya berbuat baik. Hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yaitu, mari kita kembali kepada Tuhan. Dan saya kasih ayat terakhir. Biarlah hidup kita 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Supaya kita apa, saudara? Selama kita hidup, mari waktu yang sisa kita mau pergunakan menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin. Menurut kehendak Allah, mari. Kalau kita diberkati, kita berbagi kasih. Berikan tali kasih kepada para hamba Tuhan, kepada anak Tuhan, kepada mereka-mereka yang dari aspek ekonomi yang mungkin lemah. Yang penting kita mari. Kita berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Seperti dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Dikatakan, saya mau kasih ayat penutup lagi, saudara. Selagi ada Tuhan berikan kesempatan berbuat baik. Berbuat baik, saudara. Karena apa yang kita tabur itu akan dituai. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan kita seiman. Banyak kita memberi kebajikan-kebajikan. Berbuat baik. Selagi kita masih memberikan hidup kita masih bernafas, mari kita siap berbuat baik. Semua dilihat sama Tuhan, dicatat, saudara. Karena mata Tuhan dalam Al-Qur'an Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Apa yang kita tabur itu akan dilihat. Dan mari kita mencari apa? Harta di surga. Seperti di dalam Matius 6 ayat 20, harta di surga. Mari Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya berikan 1 ayat lagi, saudara. Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Semua Bapak Ibu adalah anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang mencintai Tuhan Yesus, dan hidup kita berserah total kepada Tuhan. Dan mari bersama saya kita senantiasa andalkan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan sampai suatu hari kita layak
masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Untuk itu kita perlu Yesus. Tiap hari, setiap saat kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga kalau kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Segenap hidupku. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap waktu. Amin. Haleluya. Di senang dan susah. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus. Haleluya. Segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap waktu. Amin. Haleluya. Di senang dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Dia Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat berbangun tidur. Mari kita ikuti firman Tuhan dan kita makin perdalam dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hidup kita seperti Iwat, kita lahir telanjang, pulang dengan tidak membawa apapun. 1 Timotius 6:7, tapi membawa kita kumpulkan harta di sorga dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.